yang membuat sidang atas nama saya sebagai terdakwa tidak bisa lagi dilanjutkan, yaitu terjadi error in objecto dan error in persona. Agak lucu juga karena yang dibicarakan ini adalah cacat formil ya, prosedural yang dilakukan itu ya. Termasuk juga posisi tempat ya di Pengadilan Jakarta Timur. Kita lihat aja nanti bagaimana jawaban minggu depan dari pihak kejaksaan untuk itu. Satu, mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk sebagian. Patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dengan secercah harapannya memberikan kita semangat, memberikan kita asa, memberikan kita niat untuk memperbaiki hukum negeri. Kita akan tetap memperjuangkan nanti ketika hari Jumat itu akan ada pra-peradilan yang kedua. Saudara Roy Suryo jangan senang dulu. Ya, biasa aja. Ya, biasa aja. Ini bukan kemenangan telak dalam pokok perkara. Sekali lagi saya ulangi, ini bukan kemenangan telak dari pokok perkara. Persidangan Dr. Tifa dan Roy Suryo menjadi ujian penegakan hukum yang transparan. Bantahan terhadap dakwaan menegaskan pentingnya asas praduga tak bersalah hingga vonis dijatuhkan. Sementara putusan pra-peradilan menjadi pengingat bagi penegak hukum agar cermat dalam prosedur penangkapan. Apakah persidangan akan membuka fakta menjadi terang pemirsa atau justru tenggelam dalam perdebatan? Saya Ainufus, inilah Interupsi. Seperti biasa, Interupsi selalu menghadirkan narasumber yang luar biasa. Sudah ada di sebelah kiri saya, langsung saja the one and only Roy Suryo, tersangka fitnah ijazah Jokowi. Terima kasih Mas sudah hadir kembali di Interupsi pada malam juga hari semua ini. pemirsa Interupsi. Iya, dan juga ada Mbak Abdullah Al-Katiri, pengacara Tifauzia Tiasuma. Terima kasih Mbak Al-Katiri sudah hadir. Dan di sebelah kanan saya Mbak Rifai Kusmanugara, pengacara Joko Widodo. Terima kasih. Malam Mbak ya, para narasumber dan pemirsa. Siap, malam. Dan juga ada Bang Lecumanan, Wakil Ketua Pradi Bersatu. Ya, selamat malam Mbak dan peserta lainnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya sudah hadir di Interupsi. Saya ingatkan kembali rules-nya, Anda boleh adu gagasan, berargumen, tapi pastikan Anda katakan interupsi. Terima kasih. Saya ke Mas Roy dulu yang paling bersemangat nih. Mas, setelah sidang pra-peradilan kemarin, apakah ini menurut Anda awal dari kemenangan Anda? Ya, kalau awal dari kemenangan sih saya belum bisa mengatakan ini kemenangan. Betul tadi kata Ade Darmawan bahwa jangan senang dulu. Ya, memang kami nggak senang kok. Kami hanya bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang membuat Anda bersyukur, Mas? Ya bersyukur karena hakim, ya Pak Iketut siapa gitu ya namanya, mohon maaf, saya nggak hafal lengkap. Itu memang benar-benar teliti dan beliau tuh objektif loh. Kalau memang yang kami kurang saya kurang tepat gitu ya, ketika kami juga memperapitkan jaksa dalam menahan dan memang itu sebenarnya kami tarik sudah, itu dikatakan tidak diterima. Ya kemudian juga soal pemulihan nama baik, ya karena memang kami belum memasukkan unsur-unsur untuk pemulihan nama baik, itu belum diterima kemarin. Jadi nggak apa-apa, jadi sebenarnya tidak semuanya kami menang kok kemarin. Ya ada yang menang, ada yang tidak, ada yang dikabulkan, tapi alhamdulillahnya yang dikabulkan itu pokoknya, dagingnya di situ. Dagingnya ya, di situ. Jadi soal penangkapan, soal kemudian penahanan, soal penggeledahan itu nggak boleh sembarangan, nggak boleh lagi nantinya kepolisian tuh menangkap seseorang itu menggunakan keputusan pengadilan yang sudah tahun lalu. Terus nggak boleh suratnya itu kopas, bahaya. Ya kopas, jadi copy paste surat untuk orang lain, di print lagi, diganti namanya. Itu di situ ada asalnya. Perintah untuk saya diinterogasi lagi atau diperiksa lagi loh. Kami itu sudah P21. Jadi nggak boleh. Jadi nah ini kan ada kejadian nggak benar. Nah jadi hal kayak gitu, apalagi yang paling fatal adalah ketika ahli yang mereka hadirkan, yaitu Pak Aristo Pangaribuan, itu mengatakan memang surat itu cacat formil. Ya udahlah. Oke, sebagian masih belum terkabul. Artinya itu alasan Anda kembali mengajukan pra-peradilan, Mas Roy? Iya, iya makanya besok pagi
Besok pagi itu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mbak Aya dan Ainus kita harapkan, kalau Ainus rajin kok, selalu datang gitu ya, itu akan meliput pra-peradilan yang kedua, yaitu soal kita menguji ketersangkaan hubungannya dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oke, baik. Saya ke Bang Rifai, Bang. Saya mau tanya tanggapan Anda terkait dengan sidang pra-peradilan, khususnya terkait dengan penetapan tersangka besok yang akan diajukan oleh Mas Roy. Pertama kalau kami dari Pak Jokowi ya, memang standingnya adalah terkait upaya paksa itu adalah kewenangan mutlak dari penegak hukum terkait, sehingga itu juga perlu dipertanggungjawabkan oleh penegak hukum terkait ya. Sekalipun kalau kita baca pertimbangannya, sebenarnya kan kalau kita lihat dua. Pertama, ada yang tidak linear antara permohonan yang diajukan kepada pengadilan dengan konsideran dari surat penangkapan itu sendiri. Yang satu itu di bulan November 2025 ke pengadilan, dasarnya akan dilakukan penyidikan dan penyitaan. Sementara di surat penangkapan untuk tahap 2 ini kan nggak linear. Makanya dianggap secara administrasi dia cacat. Ya. Lalu kedua, dinyatakan juga bahwa karena wajib lapor dilaksanakan dengan baik sehingga tidak ada urgensi untuk melakukan upaya penahanan. Nah itu yang, dan kami standingnya harus menghormati semua putusan. Terima kasih. Sekalipun ada yang menarik juga dari situ. Apa itu? Ya. Jadi benar yang disampaikan Pak Roy ya, jadi belum selesai sepenuhnya karena ada dua pertimbangan lain yang buat kami ini cukup menarik ya. Pertama dinyatakan pelimpahan perkara dari penyidik kepada penuntut umum telah sah adanya. Telah seadanya. Sah adanya. Gitu. Sah adanya, telah sah adanya. Oke. Jadi melimpahkan upaya pelimpahannya. Jadi kan ada pendapat upaya paksa dan pelimpahan. Yang kedua menarik lagi dipertimbangkan. Bahkan jadi headline di beberapa media. Dinyatakan bahkan penetapan tersangka juga telah sah adanya. Karena sudah didukung dua alat bukti dan sejumlah formalitas yang harus dipenuhi. Nah sementara kita ketahui Pak Roy ini kan mengajukan pra kedua juga dengan bahasan penetapan tersangka. Berbeda dengan yang awal. Same. The same thing, right? Beda. Interupsi, beda. Artinya adalah Beda, Mas Roy. Artinya Interupsi, gini, beda. Artinya gini, dipertimbangkan. Oke. Betul tidak menjadi permohonan, saya sepakat. Iya. Tapi kenyataannya dipertimbangkan oleh hakim bahwa penetapan tersangka ini sah adanya, didukung oleh dua alat bukti dan formalitas. Nah pertanyaannya adalah, ini kan juga jadi putusan pengadilan. PN Selatan, bukan pribadi majelis ya. Sementara ada lagi permohonan kedua yang akan membahas ini. Nah ini kan harusnya akan saling, tidak mungkin terjadi tidak linear gitu ya. Sehingga kalau saya lihat, ini jadi menarik nih, apakah pengadilan negeri di awal pra-peradilan ini justru mengambil jalan tengah gitu ya. Upaya paksanya salah tapi pendapat tersangkanya sah. Sehingga nanti mungkin saya menduga di pra kedua ini dia akan cepat diperiksa karena isinya lebih kurang akan dianggap penetapan tersangka itu sah. Sehingga akhirnya pemeriksaan pokok perkara akan berlanjut. Maksudnya ini alur Anda kemana nih? Apakah akan ada nantinya ujung-ujungnya RRJ? Oh no. Artinya pra kedua dalam pandangan saya akan ditolak. Akan ditolak? Karena dipertimbangkan Gini. Gak apa-apa, hak dari Pak Rifai dan juga teman-teman di sana. Karena kan kemarin juga Mbak Aya, Pak Rifai, ingat kan? Ada yang sampai bilang 1000% pra-peradilan pertama itu akan ditolak. Itu loh si Mak Lampir yang bisa ngomong, boleh dong gitu. Itu 1000% apa gitu. Ya, bahkan ketika pra-peradilan yang pertama pun ada acara ini juga dibawa ke sana. Tiba-tiba ada yang interupsi gitu. Pra-peradilan kok ada yang interupsi, ucur ke depan, maka itu penyusup kita sebut. Lawyer juga, sudah tua juga, malu juga akhirnya ditolak sama hakim. Nah, moga-moga besok nggak ada lah kawan-kawan yang sok mau interupsi karena nggak ada. Jadi gini, Mbak, kemarin memang betul belum dipertimbangkan karena memang kita belum mengajukan apa-apa yang menjadi poin dari cacatnya atau kami mohonkan untuk diperiksa kembali soal penetapan tersangka. Sama seperti penangkapan penahanan, selama ini kalau tidak kita buka, mungkin orang juga ada tahu kalau suratnya ternyata surat tahun lalu, ternyata ada kertas yang ternyata itu kertasnya adalah sisipan Kopas. Ada juga perbedaan KUHAP yang dipakai, kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dipakai dalam surat itu KUHAP baru ya nomor 20 tahun 2025. Sedangkan pelaksanaan di lapangan itu adalah KUHAP lama tahun 81. Dan itu lucunya tim hukum dari Polda Metro Jaya itu yakin betul ini KUHAP lama. Baca suratnya, butuh baca KUHAP baru. Jadi besok itu nggak akan Anda bawa juga ke enggak, kalau yang ini kan sudah lewat, sudah menang kita. Dan itu nanti akan ada lanjutannya. Karena konsekuensi dari tidak sahnya penetapan penahanan itu akan berkonsekuensi. Nah ini saya bocorkan dikit Pak Rifai dan juga semuanya Bang Lecu dan juga saya. Nah dan ada pelaporan terhadap orang yang bertanggung jawab terhadap ini. Itu seru nanti. Oke, saya mau tanya tanggapan Bang Lecu seperti apa Bang?
Menurut saya terkait dengan yang namanya putusan pengadilan, semua pihak harus menghormati Ya. Oke. terhadap putusan, ya. Karena saya juga selaku advokat biasanya saya tidak mau mengomentari putusan orang lain. Sebaliknya saya juga berharap orang lain tidak perlu mengomentari putusan di perkara saya, seperti itu. Tapi yang menarik, tadinya memang saya agak ketar-ketir. Kenapa ketar-ketir? Kenapa saya bilang ketar-ketir? Karena kan Mas Roy ini melaporkan saya, betul ya Mas Roy? Betul, Ah. betul. Boleh, Di Polda Metro boleh Jaya, disebutkan ya? lagi dilaporkan terkait apa? Dilaporkan terkait saya katanya memberikan keterangan palsu di dalam akta. Ya. Akta otentik. Oke? Ya. Nah, jadi saya mau terima kasih sama Mas Roy. Dengan adanya putusan pra-peradilan ini, ya kan, telah menetapkan bahwa penetapan tersangka itu sah, telah didukung oleh dua alat bukti. Gak ada. Penetapan Ya? tersangkanya belum sah. Loh, tadi kan Bang Rifai udah ngomong. Belum, kan bukan hakim beliau. Kan tadi saya mengutip dulu ini. Ya. Tapi ada dalam pertimbangan, ada di Ada dalam pertama. pertimbangan. Enggak. Sekalipun belum nyentuh soal penetapan Sekalipun tersangka. tidak beramar tapi dibahas. di pertimbangan. Enggak. Jadi headline di banyak media loh. Iya, Oke. tapi media ngutipnya juga bisa salah. Enggak. Oke. Penetapan tersangka belum dibahas, belum menjadi putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memang bukan putusan tapi dipertimbangkan. Ya, Dua hal. dipertimbangkan, nanti dipertimbangkan lagi. Iya. Pertimbangan berarti belum sah, itu benar Lanjut, benar lanjut, ya? lanjut. Oke, Jadi silakan menurut Pak Leci. saya, ya kan, karena ini kan semua pemberitaan. Yang kita kutip ini semua dari pemberitaan. Nah, pokoknya saya juga akan mengejar putusan pra-peradilan itu. Ya. Nanti akan saya jadikan bukti di Polda Metro Jaya, Bang Roy. Bagus. Ya kan? Bahwa apabila memang terkait dengan penetapan tersangka ini sudah sah, kok saya dilaporkan lagi. Itu persoalannya. Tapi nggak apa-apa. Bang Roy, saya mau titip pesan sama Polda Metro Jaya. Ya. Tolong segera periksa Bang Roy. Ya, habis itu setelah periksa Bang Roy, tolong panggil saya. Saya kepengen cepat diperiksa. Bagus. Itu intinya. Oke. Ya. Kenapa Oke, Anda pengen kita cepat ikuti diperiksa? itu, ya. Ya karena saya diduga katanya memberikan keterangan palsu di bawah akta Oke. otentik. Saya mau tanya Mas Roy, itu sebenarnya kenapa Anda Jadi melaporkan? gini, Gimana Mas? jadi Bang Lecu itu ikut dalam 3 orang, yaitu Bang Lecu Manan, Maret Samuel Sweken, dan juga Andi Kurniawan. Itu kan numpang ketika pelaporannya, meskipun sebenarnya mereka mendahului. Jokowi lapor tanggal 30 April, bertiga ini lapor sebelumnya. Tapi ternyata dalam pertimbangan dan dakwaan jaksa, yang tadi juga dibacakan juga pada sidangnya sahabat saya Dr. Tifa, tidak ada, jadi tidak dipakai pertimbangan-pertimbangan mereka, laporan mereka. Jadi pasal 160-nya nggak ada, kemudian 27 atau 28 ayat 1 nggak ada, ya. Sehingga apa? Mereka ini sama aja dengan membuat keterangan palsu. Menurut Karena Anda layak akhirnya dipakai dilaporkan Pak tidak, Bang Jokowi. Lecu? Ya, Penetapan makanya kan tadi saya bilang. tersangkanya di Saya Pak bilang, ini Jokowi. sederhana nih, Bang Roy. Gitu, ya. Kan Bang Roy udah diperiksa belum di Polda Metro Jaya? Iya, tunggu aja. Ya makanya kalau bisa cepat Bang Roy. Oke. Karena saya mau minta cepat saya diperiksa. Saya nggak mau lagi. nunggu lama-lama lagi Bang Roy. Saya bocorin dulu daripada nunggu Polda Metro. Tunggu saja juga panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara ya. Kalau itu perdata Bang Roy. Enggak apa-apa. Nggak terlalu menarik. Pidananya Kalau iya, perdata bisa perdatanya iya. diwakilkan. Dua Bang ini, Roy. ini Oke. dua ini. Kalau perdata bisa diwakilkan. Saya kan maunya head to head nih sama Bang Roy. baik, Betul kan? Jangan head to head, ini kita interupsi. Oke. Nanti bisa belah. Jangan dibahas ya, oke. Saya ke Bang Alkatiri. Bang Alkatiri, tadi kita beralih ke persidangan Dr. Tifa nih ya. Tadi usai persidangan Dr. Tifa mengatakan bahwa dakwaannya error de objecto dan persona. Apa yang dimaksud dengan itu? Sebelumnya saya akan menanggapi dulu Lex Sumanan karena juga menyangkut Dr. Tifa. Oke. Soal apa? Ya dia juga laporkan Dr. Tifa. Oke. Ya, Bang Lecu, Anda juga laporkan Dr. Tifa ya, Yang ingat. dilapor balik oleh Mas Roy kan 28 ayat 2. Ya. Oke. Tapi kami itu di 160, dia juga 3 orang ini melaporkan di 160. Yaitu Dan gak kena. Iya, penghasutan. Yang mana dari awal atas laporan mereka ini sudah diabaikan dari awal. Karena Mas Roy dan dulu ada Resmond ya. Ada respon. Omon, dokter palsu. Si omon-omon. Ada Resmond segala itu pasal 160 itu tidak digunakan. Yes. Berarti diabaikan. Jadi sekarang itu persidangan itu bukan dasarnya laporan mereka, bukan. Tapi laporan Jokowi, terbukti di dakwaan itu. Tidak Tapi ada. kan mereka selama ini kan sudah mencemarkan dengan pasal itu, 160 dan sebagainya. Nah ini kami juga mau melaporkan ke 160 ini. kami tidak tinggal diam karena laporan di 3 orang itu, tadi, Lex Sumanan, Andi Pak Kurniawan, dan Maret Samuel Sweken. itu ada di status tersangkanya Dr. Tifa. Di konsiderannya. Tapi di isinya nggak ada. 160 itu sudah diabaikan kan? 160 itu kan sudah tidak diperbolehkan karena baik putusan MK maupun KUHP yang baru yang dimaksud 160 itu adalah
Oke, jadi nanti Anda akan melaporkan material. kembali ya? Bukan Sebentar, formal. saya belum menjelaskan masalah dokter Tifa. Oke, Ini kita masih akan masalah bahas ini. lagi soal Jadi, error in diabaikan, objector dan ya kan? persona, tapi kita akan Tapi jeda terlebih dahulu. digaung- Kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah di True. Sabar. Double agent, double action. Ribet amat. Batuk nggak berhenti. Ada bodrek batuk double action. Batuk kering, berdahak. Bodrek batuk, double action. Beda batuknya, satu solusinya. Dengan double action formula, redakan batuk kering, batuk berdahak, nggak ribet, terus menangkan harimu.